Langit kelabu menggantung rendah di atas kaki gunung. Aroma tanah basah dan daun lapuk memenuhi udara. 4 orang berdiri mematung di depan papan kayu tua yang nyaris roboh. Tulisan merah yang mulai pudar masih bisa terbaca. Wilayah terlarang. Dilarang masuk setelah matahari terbenam. Tak ada yang bicara. Yuda menatap papan itu sebentar, lalu melangkah masuk ke hutan. Yang lain mengikuti, tanpa banyak tanya. Langkah mereka menjejak tanah lembab, dedaunan kering bergemerisik di bawah sepatu, akar pohon melintang seperti tangan-tangan tua yang berusaha menarik kaki siapapun yang lewat. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, saling berbisik pelan lewat dahan yang ditiup angin. "Gak salah nih jalannya?" tanya Bayu, mencoba mencairkan suasana. "Sumpah, ini mirip setting film horor murahan." Naya tertawa tipis. "Sayangnya ini bukan film." Randy hanya berjalan dalam diam, sesekali menoleh ke belakang, seperti merasakan sesuatu yang mengikuti. Mereka berjalan menanjak, kabut tipis mulai turun perlahan, merayap di antara batang-batang pohon, suasana terasa berat, seolah hutan itu sendiri sedang memerhatikan mereka. "Ada yang nyium bau aneh gak sih?" bisik Naya, kayak kemenyan. "Padahal gak ada yang bakar apa-apa," jawab Yuda pelan, "itu tandanya kita makin dekat." Setelah 1 jam pendakian, jalur mendadak terbuka sedikit. Di tengah padang kecil yang dikelilingi pohon tua, sebuah batu nisan berdiri tegak setengah tenggelam di tanah. Lumut menutupi permukaannya, tak ada nama, tak ada angka. Hanya satu simbol, tercakar kasar di permukaan batu. Angka 7 terbalik, dengan goresan yang seperti dibuat kuku. Yuda mendekat perlahan. Ia berjongkok, menyentuh batu itu. Ini dia makam pertama. Bayu mundur setapak. "Gue gak suka tempat ini, sumpah." "Gak usah takut. Kita cuma lewat." "Foto, catat, pulang," jawab Yuda. Randy tetap berdiri, matanya tak berkedip menatap batu nisan itu. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Pelan-pelan, ia membuka ransel, mengambil sepotong kain hitam, segenggam tanah kering, dan benang merah. Naya menoleh. "Itu apaan, Ren?" Randy diam, mulutnya bergerak pelan tak bersuara, seperti mengucapkan mantra yang terlalu tua untuk dimengerti. Langit meredup cepat, kabut makin tebal. Suara hutan menghilang sepenuhnya. Mereka mendirikan tenda di dekat padang kecil itu, api unggun menyala kecil, mengusir dingin yang mulai merayap dari tanah. Bayu duduk dengan earphone di satu telinga. Naya menulis sesuatu di buku catatannya, sesekali melirik ke arah Randy yang masih duduk membelakangi mereka. Yuda fokus membersihkan lensa kamera. Malam semakin larut, jam hampir menunjukkan pukul 9. Randy berdiri, lalu kembali berjalan ke arah batu nisan. Langkahnya tenang, matanya kosong. Ia duduk bersila tepat di depan batu, menutup mata, menancapkan potongan kain hitam kecil ke tanah. Benang merah dibentangkan di depannya. Tanah kering ditebarkan membentuk lingkaran kecil. Mulutnya kembali komat kamit, udara di sekitarnya bergetar pelan, api unggun tiba-tiba mengecil, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di kejauhan, terdengar suara, seperti bisikan, berulang-ulang, tapi tak ada yang bicara. Lalu kabut di sekitar batu nisan bergerak, berputar pelan, melingkari Randy. Di tengah putaran itu, samar. Terlihat sosok, tinggi, kurus, hitam seperti arang. Berdiri membelakangi pohon. Tubuhnya tak bergerak, namun kedua mata merah menyala menatap lurus ke arah Randy. Randy tersenyum, 2 titik merah dari balik kabut membalas tatapannya. Diam, tapi hadir. Sosok hitam itu berdiri seperti bayangan yang tak punya sumber cahaya, tegak kaku mengawasi. Kain hitam dan benang merah di depan Randy tampak bergetar. Angin berembus melawan arah, bukan dari hutan, tapi dari arah nisan. Yuda menoleh dari tenda, wajahnya tampak gelisah. "Ren?"
Ngapain lo? Tak ada jawaban, Yuda berdiri, melangkah ke arah makam, langkahnya berat, seperti tanah menolak keberadaannya. Tiba-tiba, api unggun padam. Bayu terlonjak, gila, kenapa mati? Tanya Naya, ini serius. Naya menyalakan senter. Sorot cahayanya menembus kabut, tapi tak bisa menembus gelap di sekitar makam, seolah ada dinding tak terlihat yang menyerap cahaya. Yuda memanggil lebih keras, Randy. Jawab dong, lo ngapain? Randy perlahan membuka mata, sorotnya kosong lalu dia bicara. 7 telah disebut. Seketika, hawa di sekitar mereka menjadi lebih berat, daun-daun kering beterbangan, kabut bergulung di tanah seperti asap mendidih. Gue gak suka ini, ujar Bayu, mundur perlahan. Ini bukan penelitian, ini gila namanya. Yuda mencoba menjangkau Randy, tapi sebelum tangannya sampai, tanah di depan batu nisan retak. Suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini dari dalam tanah, bukan hanya satu. 7 suara, berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Naya berlari ke arah mereka, menarik Yuda menjauh. Ayo. Ini udah kelewat batas. Randy tetap duduk. Lingkaran tanah di sekitarnya kini membara merah samar. Benang merah terbakar perlahan, tapi tak meninggalkan abu. Melainkan jejak simbol angka 7, bermunculan di tanah. Yuda gemetar, apa yang lo lakuin, Ren? Akhirnya Randy berdiri, memandang ketiganya, matanya kembali normal, tapi ada sesuatu yang berbeda, terlalu tenang dan terlalu kosong. Dia datang. Tapi itu baru yang pertama, katanya datar. Masih ada 6 lagi. Lo ngomong apa sih? Tanya Naya, kita harus pergi. Sekarang. Randy tersenyum pelan. Gak bisa. Kalian udah sebut angka itu. 7. Di tempat ini. Bayu panik. Siapa yang nyebut? Gak ada yang nyebut. 7 langkah ke makam. 7 simbol. 7 orang yang pernah datang, dan gak pernah pulang. Sekarang 4 lagi datang. Dan 1 dari kalian sudah memanggil. Lalu suara dari balik hutan, langkah kaki, pelan. Berat. Tapi bukan 1. Mereka menoleh bersamaan. Siluet mulai bermunculan di balik pepohonan. Gelap. Tak berbentuk jelas, tapi nyata. Naya menarik tangan Yuda. Kita harus pergi sekarang. Tapi Yuda hanya berdiri terpaku, Bayu sudah lari lebih dulu. Senter di tangannya menyorot ke segala arah, tapi seolah-olah hutan terus memutar mereka kembali ke titik yang sama, ke tenda. Gak bisa keluar, kata Randy tenang. Setelah yang pertama bangkit, jalur keluar akan kabur, kecuali. Dia menunduk, mengangkat tanah di dekat batu nisan, menggali dengan tangan kosong, darah menetes dari jarinya. Kecuali 1 di antara kita menggantikan yang bangkit. Ucapnya. Bayu terisak. Gila. Ini gila. Naya menatap Randy dengan mata yang gemetar. Kenapa lo bisa tahu semua ini? Randy menatap balik. Karena gue yang minta mereka bangkit. Suara Randy tenggelam bersama angin yang menggulung dingin dari perut gunung. Ketiga temannya terdiam, tak ada yang bergerak, tak ada yang paham sepenuhnya, tapi mereka semua tahu sesuatu sudah berubah. Yuda perlahan melangkah maju, tapi bukan karena keberanian, lebih karena penasaran yang mengalahkan rasa takut. Lo tahu apa tentang tempat ini, Ren? Randy menatapnya lama, lalu mendongak. Langit sepenuhnya gelap sekarang, kabut menggantung seperti tirai, tak ada suara binatang malam, tak ada desir angin, hanya napas mereka, dan langkah-langkah samar dari arah hutan, semakin dekat. Ada 7 makam tersembunyi di sepanjang gunung ini. Ujar Randy lirih. Masing-masing menyimpan satu entitas. Bukan roh. Bukan manusia.
Mereka lebih tua dari gunung ini sendiri. Naya menggigit bibir. Dan lo bangunin satu? Bukan cuma satu, sahut Randy, nyaris tak terdengar. Yang pertama hanya pembuka. Bayu terdiam di belakang, tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Matanya menatap ke sekeliling, seolah menunggu makhluk-makhluk itu muncul dari balik kabut. "Kenapa?" bisik Yuda. "Apa yang lo cari sampai segitunya?" Jawaban Randy hanya satu kalimat. "Karena aku anak ketujuh." Tanah di sekitar makam bergetar pelan. Akar-akar kering merangkak dari celah retakan, membentuk pola aneh, seperti tangan-tangan kecil yang mencoba meraih langit. Bayu berlari, tapi langkahnya tertahan, lututnya lemas. Dari arah pohon tua di sebelah kanan, muncul siluet pertama, tinggi, punggung membungkuk, kulitnya seperti kayu terbakar. Wajahnya bukan wajah manusia, hanya rongga hitam dengan gigi-gigi tajam tumbuh tak beraturan. Makhluk itu melayang pelan, seperti digerakkan oleh angin yang tak terasa. Naya terisak, Yuda berdiri di depannya mencoba menghalangi. Tapi makhluk itu tak peduli pada siapapun, ia hanya mengarah ke Randy. Randy membuka kedua tangannya, seolah menyambut kedatangannya. Makhluk itu berhenti hanya beberapa langkah dari Randy, lalu menunduk, seperti memberi hormat. Randy berbisik, "Satu sudah datang. 6 lagi menunggu giliran." Yuda melangkah maju. "Lo pikir kita bakal diam aja?" "Bukan soal diam atau enggak," jawab Randy tanpa menoleh. 7 butuh 7. Dan 1 harus jadi pengganti. "Apa maksudnya?" Suara Naya mulai gemetar. 1 dari kita harus tinggal. Untuk menggantikan yang dibangkitkan, kalau enggak, mereka akan ikut pulang. Angin mendesir tajam, tenda mereka terlempar seperti kertas. Kabut menebal begitu cepat hingga hanya wajah-wajah mereka yang masih bisa terlihat. Lalu satu suara muncul dari dalam tanah. Bicara dengan bahasa asing, berat dan berlubang. Namun entah kenapa, mereka semua mengerti artinya. Yuda menoleh pada Randy. "Lo gila. Gak ada jalan lain." Bayu berlutut, menangis, matanya liar, mencari jalan keluar. Tapi hutan tak lagi sama. Pohon-pohon berubah arah, langkah kemanapun hanya akan membawanya kembali ke tempat ini. Naya menutup wajahnya, "Gue gak mau mati," ujar Naya. Randy berjalan ke tengah lingkaran tanah, mengambil pecahan batu dari nisan yang patah, lalu ia meletakkannya di tanah. "Yang berani, lempar batu ini ke bayangan pertama," katanya tenang. Tak ada yang bergerak, makhluk itu, yang pertama, berdiri di batas kabut. Randy menatap mereka satu persatu. "Malam ini, 1 harus tertinggal, atau 7 akan ikut kalian sampai akhir hidup." Bayu menatap batu di tanah, lalu menatap makhluk itu. Tangannya perlahan bergerak, menjangkau batu itu. Keringat membasahi lehernya meski udara menusuk dingin. Batu kecil dari nisan pertama tergeletak di tanah, diam, menunggu dipilih. Makhluk itu masih berdiri tak jauh, matanya kosong, tapi tubuhnya seolah berdenyut perlahan. Seperti napas yang belum pernah mati. "Gue gak mau mati." Suara Bayu lirih, hampir tak terdengar. Naya berdiri membelakanginya, tubuhnya kaku, pilihannya tak banyak. Tapi waktu terus berjalan, dan kabut semakin menekan, seperti dinding yang mendekat perlahan. Yuda melangkah maju, menatap Randy dengan mata penuh kemarahan. "Kalau ini semua permainan lo, lo yang harusnya tinggal." Randy hanya menatapnya tenang. "Gue yang panggil, bukan gue yang ditunjuk. Mereka yang memilih." Tiba-tiba, suara dari dalam tanah kembali terdengar, lebih keras, lebih dalam, tak hanya 1, tapi 2. Waktunya hampir habis. Bayu menjatuhkan dirinya. Naya perlahan menunduk, mengambil batu itu. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam, ia menatap Yuda.
Kalau ini tentang bertahan hidup, gue gak akan diem aja. Yuda menggeleng. Nay, lo tahu gue gak pernah percaya soal klinik. Tapi ini nyata, dan gue gak bisa mati di sini. Ia berbalik, menatap makhluk hitam yang berdiri diam seperti patung, lalu melempar batu. Batu itu melesat pelan, menembus kabut, dan mengenai dada makhluk itu. Sekejap, tanah bergetar, kabut menggulung liar. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, tanpa suara. Lalu, menghilang, kabut menelannya bulat-bulat, seolah tak pernah ada. Namun, bersamaan dengan itu, Bayu roboh, tubuhnya tersentak, lalu diam, nafasnya berhenti, matanya terbuka, pandangannya kosong. Randy menunduk perlahan. Pengganti telah ditentukan. Naya menutup wajahnya, Yuda berlutut di samping Bayu. Dia gak milih. Lo bohong. Dia gak harus milih, bisik Randy. Kadang yang lemah justru yang paling mudah diambil. Dari balik kabut, terdengar suara langkah pelan. Bayangan lain mulai muncul, siluet samar, wajah-wajah asing, seperti bukan wajah manusia. Mereka berdiri berjajar, tak bicara. Yuda menatap Randy dengan mata menyala. Berapa lagi yang mau lo korbankan? Gue gak korbanin siapa-siapa, ujar Randy. Gue cuma buka jalan, yang memilih bukan gue. Tanah mulai retak di sisi lain padang, makam kedua yang belum terlihat sebelumnya perlahan muncul dari balik tanah, seolah bangkit. Di permukaannya, ukiran angka 7 terbakar samar, menyala merah. Naya berbisik, mereka benar-benar akan bangkit semua, ya? Randy tak menjawab. Ia hanya menatap makam kedua yang kini sepenuhnya terbuka, lalu melangkah ke arahnya. Langkah demi langkah Randy menyusuri tanah yang retak. Angin berdesir pelan, membawa aroma besi dan tanah basah, dan ia berhenti tepat di depan makam yang baru saja muncul. Makam kedua, nisannya tak seperti yang pertama, tapi nampak lebih tua. Batu pualam yang rapuh, dililit akar-akar tua yang menghitam, di permukaannya, terukir samar-samar simbol kuno. Tak berbentuk huruf, tapi terasa seperti peringatan. Dari kejauhan, Naya dan Yuda hanya bisa memperhatikan, keduanya berdiri di tepi lingkaran tanah yang kini mulai terbentuk kembali, lebih besar, lebih dalam, dan Randy berdiri di tengahnya. Naya menggenggam lengannya sendiri. Bulu kuduknya berdiri. Suasana terasa semakin menekan, seperti dunia mulai menutup perlahan. Dia gak takut, bisik Naya lirih. Yuda mengangguk pelan, matanya tak lepas dari sosok Randy. Bukan karena dia berani, tapi karena dia tahu sesuatu yang gak kita tahu. Tiba-tiba, tanah di depan Randy merekah, perlahan tanpa suara. Kabut naik dari retakan, berputar seperti pusaran air, dan dari dalamnya, tubuh kedua itu muncul. Makhluk yang bangkit dari makam kedua berbeda dari yang pertama. Tubuhnya tinggi, kurus, dan membungkuk seperti digantung tali tak terlihat. Kepalanya tertutup rambut panjang kusut. Sementara kedua tangan menjuntai nyaris menyentuh tanah. Kulitnya kelabu, retak-retak, seperti tanah liat yang mengering. Tanpa berkata apa-apa, makhluk itu melangkah maju. Satu langkah, dan kabut di sekelilingnya terangkat, memperlihatkan kakinya yang tak menyentuh tanah. Randy berdiri tegak, matanya kosong, tapi wajahnya tenang. Makhluk itu berhenti di hadapannya, mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Naya. "Jangan!" seru Yuda, langsung berdiri di depan Naya. Tapi makhluk itu tak bereaksi, ia hanya menatapnya. Suaranya muncul tanpa membuka mulut, lirih. "Satu jiwa untuk satu nama." Randy mengangguk kecil, lalu berbalik menghadap Yuda dan Naya. "Sekarang giliran kalian. Lo mau nyuruh kami milih siapa yang mati?" bentak Yuda. Randy menatapnya lama. "Gue gak suruh.
Tapi mereka akan ambil kalau gak ada yang mengaku. Naya menunduk, wajahnya tegang, air mata jatuh perlahan. Gue gak bisa. Gue gak sanggup. Tanah kembali bergetar, makhluk kedua mulai bergerak pelan. Tapi setiap langkahnya menghapus warna dari tanah, rumput menjadi abu, pohon-pohon merunduk, udara menipis. Yuda melangkah maju, menghalangi, tangannya mengepal. Ambil gue. Naya menoleh, terkejut. Yuda, jangan. Udah cukup. Bayu udah pergi. Gak bisa satu persatu hilang cuma karena permainan setan ini. Makhluk itu berhenti, lalu menggeleng pelan dan berkata, yang kau tawarkan, bukan yang dipilih. Randy menarik napas, matanya kini kembali hidup. Ada luka dalam sorotnya, tapi tak ada penyesalan. Dia gak mau yang kuat, Yud. Dia mau yang rapuh. Yang terluka. Yang lemah. Naya terdiam, matanya terbuka lebar, seolah baru menyadari sesuatu. Perlahan, ia maju, tanpa suara, langkahnya gemetar. Yuda mencoba menghentikannya, tapi Naya mengangkat tangan dengan pasrah. Kalau memang itu yang harus gue bayar. Ambil. Makhluk itu mendekat, angin berhenti, langit sejenak memucat. Tapi sebelum makhluk itu menyentuhnya, Randy melangkah cepat, mendorong Naya ke belakang, dan berdiri di tempatnya. Makhluk itu berhenti, lalu, perlahan menunduk, seperti mengerti. Makhluk itu mendekap Randy, dan mereka menghilang bersama kabut. Tiba-tiba hutan terasa hangat. Yuda dan Naya berdiri di tengah tanah yang mulai menutup. Nisan kedua tenggelam perlahan, seperti ditelan bumi. Di tempat Randy berdiri tadi, hanya tersisa pecahan kain hitam dan secarik benang merah yang tertiup angin. Kabut perlahan surut, hutan kembali sunyi, namun keheningan ini berbeda. Bukan ketenangan, melainkan jeda yang menyesakan. Seperti sesuatu yang belum selesai menunggu dilanjutkan. Yuda berdiri diam, menatap tanah tempat makam kedua tertutup kembali. Bekas langkah Randy masih terlihat samar di atas tanah lembab, tapi jejak itu segera terhapus oleh embun yang turun perlahan. Di sampingnya, Naya menunduk diam, matanya basah, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ketakutan yang belum selesai. Tak ada satupun dari mereka yang bicara. Semua terlalu cepat, terlalu aneh, terlalu sulit untuk dimengerti. Yang mereka tahu, Randy sudah tidak ada. Dan mereka berdua masih hidup. Perkemahan itu kini tampak asing. Tenda-tenda roboh, sobek, basah oleh hujan semalam. Kayu api yang sebelumnya menyala, kini menjadi arang. Hening seolah tempat itu sudah lama ditinggalkan. Tapi di tengah-tengah tanah lapang itu, tergeletak sesuatu yang tak pernah mereka letakkan. Benang merah tipis, halus, tampak sepele, namun terasa mencolok, seperti ada yang sengaja meninggalkannya. Naya membungkuk, mengambil benang itu perlahan. Dingin, basah, tapi saat disentuh terasa hidup. Seketika tubuh Naya kaku, napasnya tertahan, matanya terbuka lebar. Ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah lingkaran batu hitam, 7 sosok berdiri mengelilinginya, dengan mata tertutup. Dan di tengah lingkaran itu Randy duduk diam, tubuhnya terikat benang merah yang menyatu dengan tanah. Naya tersentak, tangannya melepas benang itu, ia terjatuh, tubuhnya menggigil. Naya! Yuda menghampirinya dengan panik. Ada apa? Naya memandangnya dengan mata penuh tanda tanya dan ketakutan, tapi suaranya tenang. Randy belum mati. Yuda terdiam, mencoba memahami. Apa maksud lo? Dia tidak hilang. Dia dikunci. Naya menatap benang merah yang kini tergeletak di tanah. Angin tiba-tiba berembus kencang dari arah hutan. Udara menjadi berat, daun-daun beterbangan, dan suara samar menyerupai napas panjang terdengar dari kejauhan, seolah ada yang bergerak tapi tidak terlihat. Naya perlahan berdiri, benang merah di tangannya kembali menyala.
sangat samar, seperti menjawab panggilan. Kita harus cepat temukan makam ketiga, katanya pelan. Yuda menatapnya curiga. Makam ketiga? Kita bahkan gak tahu ini semua apa. Naya membalas tatapannya. Kalau kita tunggu, mereka akan datang lebih dulu. Siapa? Naya menatap hutan yang semakin gelap. Yang belum bangkit jawabnya. Lalu dari kejauhan, bunyi lonceng terdengar, pelan, berat, lalu menghilang. Tapi getarannya terasa hingga ke dada, seolah waktu di tempat itu baru saja dimulai ulang. Langit mulai mengabur, kabut mulai turun, lembut tapi padat, melingkupi mereka perlahan seperti jaring laba-laba yang tak terlihat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Yuda sadar, mereka bukan lagi dua orang yang tersisa, seperti ada yang mengamati dan mengikuti. Suara lonceng terakhir itu masih terngiang di telinga mereka. Lambat, berat, seperti panggilan dari tempat yang jauh tapi terasa sangat dekat. Naya berdiri diam, menatap ke arah kabut yang mulai turun. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Benang merah di tangannya terasa hangat, berdenyut pelan, seperti jantung yang memandu arah. Dia melangkah tanpa berkata apa-apa. Yuda mengikuti dari belakang, masih dengan wajah tegang. Langkah mereka menyusuri jalur sempit di antara pepohonan gelap. Tak ada suara angin, tak ada gemerisik. Tak lama, mereka tiba di sebuah tanah cekung. Permukaannya lebih rendah dari sekitarnya, dikelilingi pohon-pohon tua yang diam membisu. Di tengahnya berdiri satu nisan batu tua, tampak bersih, tak ada lumut, tak ada tanah yang menutupinya. Makam ketiga, bisik Naya. Yuda melangkah perlahan ke sampingnya. Kenapa kelihatannya lebih baru dari dua yang lain? Ujarnya. Benang merah itu mulai bergerak sendiri, ujungnya terangkat, menunjuk langsung ke arah makam. Tiba-tiba, tanah di depan nisan retak perlahan. Terdengar suara seperti pasir yang bergerak. Lalu muncul sebuah tangan pucat, lembab, menembus tanah, disusul oleh sesosok tubuh seorang perempuan. Ia berdiri perlahan. Rambutnya panjang menutup sebagian wajah. Kebaya yang ia kenakan sudah robek dan kotor, basah oleh lumpur. Namun yang membuat keduanya terpaku, bukan penampilannya, tapi ketenangan sosok itu. Ia tidak menyerang, tidak membuat suara, hanya berdiri di sana menghadap mereka. Dan kemudian, terdengar suara. Tapi suara itu bukan keluar dari mulutnya, melainkan langsung menyusup ke kepala mereka. Kalian bukan yang kupanggil. Yuda menelan ludah. Tapi kami yang datang, katanya pelan. Sosok itu diam sejenak, lalu menunduk pelan, seperti memberi hormat. Tanpa kata, ia berbalik dan berjalan perlahan menjauh. Langkahnya tenang, tubuhnya menghilang di telan kabut, tanpa bayangan, tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, nisan ketiga tenggelam ke dalam tanah, pelan, hening, seolah makam itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Naya menatap benang merah di tangannya, kini warnanya lebih redup, hangatnya perlahan menghilang. Dia terikat pada sesuatu, gumam Naya. Tapi sekarang sudah terlepas. Yuda berdiri di sampingnya. Masih terdiam, tak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh, semuanya terasa cukup jelas, meski tak sepenuhnya mereka pahami. Namun sebelum mereka sempat melangkah kembali, lonceng itu berdentang lagi. Sekali. Dua kali, pelan, tapi lebih keras, lebih dekat. Yuda menoleh ke arah kabut yang makin tebal. Naya. Lo dengar? Naya mengangguk pelan. Kita belum selesai. Kabut semakin tebal, udara di sekitar mereka berubah, terasa lebih lembab dan berat. Lonceng terakhir yang berdentang dua kali tadi seperti membuka sesuatu, bukan jalan, tapi lapisan baru dari tempat ini. Naya masih menggenggam benang merah itu, meskipun warnanya mulai pudar. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi arah yang mereka tuju tak lagi ditunjukkan oleh benang, kini hanya firasat yang memandu.
Mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, pohon-pohon di sekitar mulai terlihat berbeda besar, bengkok, dan seperti mengawasi. Tanah menjadi berlumpur, langit gelap, meskipun belum malam. Tempat ini nggak masuk akal, gumam Yuda setengah mengeluh. Ia melangkah perlahan sambil memegang batang pohon untuk menjaga keseimbangan. Naya menjawab tanpa menoleh, suaranya pelan namun tegas. Bukan tempatnya yang berubah. Kita yang sedang dibawa masuk. Yuda berhenti sejenak, memandang punggung Naya. Dibawa oleh siapa? Naya diam, ia tahu jawabannya. Tapi ada nama yang tidak seharusnya disebut. Tiba-tiba, suara seperti ranting patah terdengar dari samping, keduanya menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa, hanya pohon besar dan kabut. Jangan pisah, kata Naya cepat. Yuda langsung berdiri lebih dekat. Beberapa langkah kemudian, mereka sampai di sebuah celah batu besar. Di balik celah itu, terbentang ruang terbuka dengan tanah menghitam. Di tengahnya berdiri nisan yang tidak seperti sebelumnya. Lebih tinggi, lebih tua, dan penuh ukiran simbol aneh. Naya berhenti. Ia mengenali simbol itu, bukan dari buku, tapi dari mimpinya. Yuda memperhatikan nisan itu, matanya menyipit. Ada tulisan. Katanya lirih. Ia mencoba membaca, namun suaranya serak, mulutnya berat, seperti menolak melafalkan apa yang tertulis. Aku nggak bisa baca, katanya bingung. Naya bergumam pelan. Itu bukan untuk dibaca. Itu untuk dihindari. Saat itu, suara dari balik kabut mulai terdengar, pelan. Menyeret. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki terikat rantai. Sosok hitam perlahan muncul, tinggi kurus, tak tampak wajahnya, hanya siluet gelap dengan kepala tertunduk. Suaranya berat, nyaris tak terdengar. Kenapa kalian datang ke makamku? Yuda mundur setapak. Suara tercekat di tenggorokan, ia hanya bisa memandang sosok itu tanpa berkata-kata. Naya berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar. Kami ingin memutus ikatan lama. Yang kau buat, yang tak seharusnya diwariskan. Sosok itu perlahan mendongak, tak ada wajah, hanya kegelapan. Nama itu tidak boleh disebut. Tidak di sini. Tidak dimanapun. Naya menjawab dengan tenang, meski sorot matanya penuh ketegangan. Kami tak menyebut namamu. Tapi kami tahu siapa kau. Kemudian angin kencang berhembus dari arah nisan. Kabut buyar, dan di baliknya muncul barisan bayangan, 7 sosok samar berdiri diam, membentuk lingkaran. Mereka bukan manusia, tapi bukan pula arwah, mereka seperti kenangan yang dibentuk oleh tanah. Yuda berbisik lirih. Mereka leluhur? Naya mengangguk pelan. 7 penjaga. Tapi ada yang menyimpang. Dan kita sedang menghadapinya. Sosok hitam itu tidak bergerak, namun suaranya menyelinap kembali. Sebut namaku. Maka ikatan akan abadi. Naya menunduk, menggenggam benang merah yang kini terasa dingin. Dia tidak menjawab, tak satu pun dari mereka menyebut nama itu. Lalu, dari dalam tanah, terdengar gemuruh pelan, nisan mulai retak, sebuah cahaya redup muncul dari dalamnya, menyilaukan mata. Dan di tengah cahaya itu, muncul sosok lain. Anak kecil, diam, tanpa suara, matanya menatap langsung ke arah Naya. Yuda menyadari sesuatu. Itu anak yang menghilang. Naya menatapnya lekat-lekat. Anak itu masih berdiri di tengah cahaya yang keluar dari retakan nisan. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak lelah, meski nampak muda namun sorot matanya bukan seperti anak kecil biasa, penuh beban seperti membawa kenangan dari masa lalu yang panjang. Yuda melangkah setengah mundur, matanya membelalak. Dengan suara pelan dan tercekat, ia berkata, "Nah, itu anak yang hilang, kan? Anak warga desa yang dicari-cari?"
Naya menatap lurus ke arah anak itu. Ia tidak ragu. Namanya Damar, jawabnya tegas. Mendengar namanya, anak itu menoleh perlahan. Tatapannya kosong, namun sorotan matanya seolah mengenali bukan hanya nama itu. Yuda menoleh cepat ke arah Naya, ekspresinya bingung. Kamu yakin? Itu nama yang katanya pantang disebut di sini? Naya mengangguk perlahan. Aku yakin. Tapi nama itu bukan kutukan. Nama itu kunci. Benang merah di tangan Naya tiba-tiba berdenyut, warnanya berubah, dari merah tenang menjadi merah menyala seperti bara yang membakar dari dalam. Dari arah nisan terdengar suara. Nama itu membawa perjanjian. Dan setiap perjanjian membawa harga. Yuda merespons cepat, suaranya waspada. Perjanjian apa? Maksudnya apa sih ini? Naya menatap tanah di bawah nisan yang mulai merkah, seolah hendak terbuka. Damar bukan bagian dari perjanjian itu. Dia korban. Sama seperti anak-anak yang hilang sebelum dia. Tiba-tiba, Damar melangkah mendekat, langkahnya lambat, tanpa suara, tapi setiap jejak kakinya membuat tanah bergetar halus. Air hitam mulai menetes dari matanya. Bukan air mata. Tapi sesuatu yang lebih berat, seperti kenangan kelam yang menetes keluar. Tanah di bawah mereka bergetar lebih kuat. Lalu, dari permukaan yang retak, muncul bayangan, seolah dunia sedang membuka lembaran lama. Bayangan orang-orang berpakaian adat berjalan membawa sesaji. Di antara mereka, satu sosok tua berdiri paling depan, wajahnya tidak jelas, tapi pakaiannya khas pemimpin desa. Suara lelaki tua itu terdengar pelan namun tegas. Untuk 7 keturunan. Kekuatan, kejayaan, dan kelimpahan. Kami serahkan yang diminta. Kami ikat dalam nama. Yuda memicingkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Nah, itu mirip banget sama foto kepala desa yang dulu. Naya mengangguk. Itu kakek dari kepala desa sekarang. Dan darahnya turun ke Damar. Bayangan itu memudar, digantikan oleh kembali hadirnya sosok Damar, kini tampak lebih lemah. Tubuhnya goyah, dan ia jatuh terduduk di tanah, wajahnya terlihat bingung. Ketakutan, seperti tak paham apa yang terjadi. Yuda berjongkok di dekatnya khawatir. Damar. Kamu dengar aku? Namun Damar hanya menatap kosong, matanya masih mengalirkan cairan hitam. Lalu suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ia keturunan ke-7. Tanda telah melekat. Perjanjian tak bisa dibatalkan. Naya berdiri di depan Damar, mencoba melindunginya. Dengan suara mantap ia berkata, perjanjian itu dibuat oleh mereka yang serakah. Tapi kami tidak akan biarkan anak ini jadi tumbalnya. Yuda berdiri mendampingi Naya. Meskipun takut, ia tahu mereka tak bisa lari lagi. Suara dari dalam tanah menjadi lebih dingin. Seperti berhembus langsung ke telinga mereka. Kalau bukan dia, maka kalian. Tanah bergetar keras, sosok-sosok bayangan mulai muncul dari balik kabut, bergerak menuju mereka. Bayangan itu tak punya wajah, hanya bentuk gelap yang berjalan menyeret rantai. Yuda panik, menoleh ke Naya. Nah, kita harus pergi. Tempat ini kayak neraka. Naya tidak bergerak, ia hanya membuka tangannya yang masih menggenggam sisa benang merah. Lalu ia berkata pelan, tapi mantap. Aku di sini. Ambil aku. Tapi jangan sentuh anak ini. Yuda menatap Naya dengan syok. Kamu gila. Gak bisa begitu. Gak boleh ada yang dikorbankan lagi. Namun sebelum Yuda sempat menarik Naya, benang merah itu terbakar dengan sendirinya, menjadi abu yang terangkat ke udara. Semua bayangan berhenti, suara terakhir dari dalam nisan terdengar perlahan. Perjanjian ditunda, tapi belum selesai. Cahaya dari nisan meredup, kabut menghilang perlahan, sosok bayangan lenyap,
seolah ditarik kembali ke dalam tanah. Damar duduk memeluk lututnya, napasnya mulai teratur. Benang merah telah hilang, namun tersisa keheningan yang terasa berat. Yuda menatap Naya, bertanya dengan suara pelan. "Ini belum berakhir ya?" Naya menoleh menjawab dengan tatapan kosong. "Belum. Tapi sekarang kita tahu apa yang sedang kita lawan." Damar tertidur di pelukan Naya, anak itu kelelahan. Tubuh kecilnya bergetar, meski tak ada angin. Yuda menatap mereka dari kejauhan, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan tadi?" tanya Yuda pelan, berjalan mendekat. Naya menatap tanah yang baru saja menelan cahaya. "Aku tawarkan diriku sebagai penunda," jawabnya tenang. "Perjanjian itu belum dibatalkan, hanya ditunda." Yuda terdiam, matanya beralih ke arah nisan yang pecah. Dari sela-selanya, asap tipis masih mengepul seperti napas yang tak selesai. "Kalau cuma ditunda artinya mereka masih akan datang lagi kan?" tanya Yuda cemas. Naya mengangguk perlahan. "Mereka akan terus menagih sampai seseorang benar-benar memutus rantainya." Suara ranting patah terdengar dari sisi makam. Yuda refleks berdiri waspada, namun yang muncul hanya Pak Lurah, wajahnya terengah dan pucat. Di belakangnya, 2 orang warga membawa senter dan nampan berisi bunga dan kemenyan. Pak Lurah menatap mereka dengan gugup. "Kalian gak seharusnya di sini, terutama anak itu." Naya menatap tajam. "Damar bukan masalahnya. Tapi kalian yang mengikat perjanjian ini 7 generasi lalu." Pak Lurah menarik napas berat. "Bukan saya yang mulai. Tapi saya yang terjebak. Kalau saya melanggar, seluruh desa bisa binasa." Yuda mendekat, suaranya tajam. "Dan karena itu kalian korbankan anak-anak?" Satu persatu diam-diam. Pak Lurah menunduk, tak menjawab. Naya bangkit berdiri. "Aku sudah masuk terlalu dalam. Dan sekarang aku tahu, perjanjian ini tak hanya mengikat darah tapi juga tanah." Ia menatap nisan yang terbuka. "Selama makam ini masih utuh, bayangan itu akan terus hidup." Pak Lurah menoleh cepat. "Kamu mau hancurin makam? Itu pamali. Leluhur akan murka." Yuda kemudian menyela. "Leluhur mana yang kamu maksud? Yang minta darah 7 keturunan demi kekayaan?" Pak Lurah bungkam, tatapannya kosong. Naya memalingkan wajah. "Kalau tak ada yang berani mengakhiri, maka perjanjian ini akan terus berputar." Tiba-tiba, angin berhembus, tanah kembali bergetar, pelan tapi konsisten. Damar terbangun, tubuhnya gemetar. Ia menatap Naya, kemudian berkata lirih. "Dia datang. Yang terakhir." Naya menatap tajam ke arah makam, asap dari nisan kembali mengepul, tapi kali ini membentuk bayangan. Bayangan tinggi, kurus, tak berkepala, namun bersuara. Pewaris terakhir telah dibangkitkan. Penutup sudah dekat. Yuda mundur 1 langkah. "Nah, apa maksudnya? Penutup?" Naya menggenggam tangan Damar, lalu menoleh ke Yuda. "Bayangan terakhir itu bukan untuk Damar, tapi untuk kita semua." Ucap Naya dengan mantap, tepat saat sosok tinggi tanpa kepala itu muncul di depan nisan retak. Bayangan itu berdiri membungkuk, tubuhnya bergerak seperti asap pekat. Dari lehernya yang menganga, terdengar suara dalam yang menggema. Pewaris terakhir telah lahir. Maka kutukan harus ditutup. Dengan darah, atau dengan ikrar. Damar menggenggam tangan Naya erat. Tubuh kecilnya masih gemetar, tapi sorot matanya tak lagi sama, ada keberanian kecil yang tumbuh dari balik ketakutannya. Yuda menoleh cepat ke arah Pak Lurah, nada suaranya tajam namun penuh harap. "Ada cara lain kan? Sesuatu yang bisa menghentikan ini tanpa tumbal lagi?" Pak Lurah menunduk. "Leluhur kami meninggalkan satu cara.
Tapi tak pernah ada yang cukup berani mencoba. Dari dalam baju lusuhnya, Pak Lurah mengeluarkan sehelai kain tua. Ia membentangkannya di atas batu nisan. Kain itu berisi tulisan tangan kuno campuran bahasa lama dan mantra. "Ini teks asli perjanjiannya," ucapnya lirih. "Jika pewaris ketujuh mengucapkan ulang perjanjian ini dan berusaha mengakhiri, kutukan bisa dihentikan." Naya menatap Damar, lalu berjongkok sejajar dengannya. "Damar, ini pilihanmu. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi akhir dari semua ini." Damar menatap tulisan di kain itu, tangannya gemetar. Namun ia mengangguk. "Aku mau semuanya berhenti," suaranya lirih, tapi mantap. Dengan bantuan Pak Lurah, Damar mulai membaca ulang kalimat-kalimat tua itu. Suaranya kecil, namun setiap kata seperti membelah kabut. Bayangan tinggi itu mulai bergetar, asap hitam yang membentuk tubuhnya mulai runtuh. Dari tanah, terdengar suara retakan, seperti dunia sedang melepaskan sesuatu yang lama terikat. Dan saat kalimat terakhir keluar dari mulut Damar, "Dengan ini aku tutup perjanjian. Tak ada lagi darah, tak ada lagi tumbal." Langit yang sejak awal tertutup mendadak cerah. Kabut tersedot ke dalam tanah, bayangan terakhir menjerit tanpa suara, lalu lenyap. Tanah di sekitar nisan retak, lalu perlahan kembali rata. Batu-batu tua tenggelam, menyisakan permukaan yang tenang. Semua diam, hanya suara angin yang kembali terdengar. Naya memeluk Damar dengan erat. "Sudah selesai," bisiknya lembut. Yuda menghela napas panjang. Ia menepuk bahu Pak Lurah yang masih terdiam. "Kita punya kesempatan memperbaiki semuanya," ucapnya. Pak Lurah mengangguk perlahan. "Dan itu semua karena anak ini berani memutus rantai yang bahkan orang dewasa tak sanggup hadapi." Damar menatap langit, matanya menatap awan yang perlahan terbuka, ia tersenyum kecil dengan lega. Beberapa hari kemudian, makam itu ditutup. Pagar kayu dipasang. Tak ada lagi sesaji, tak ada lagi ritual. Di pintu masuk, berdiri papan kecil dari kayu tua dan bertuliskan, "Di sini, kutukan diakhiri. Dan harapan baru dimulai kembali."